welcome back to my YouTube channel dengan aku Nita. Buat kamu yang baru banget masuk ke channel ini, hai, kenalin, nama aku Nita. Aku adalah makeup artist dan juga cat lovers. Kalau kamu interest dengan hal-hal berbau beauty, makeup, dan juga kucing, so make sure kamu subscribe ke channel ini, like, comment, and share video ini ke semua sosial media dan juga komunitas kucing yang kamu punya. Dan jangan lupa follow aku di sosial media, di Instagram Makeup by Nita dan juga di TikTok Kucing Batak Official. And then hari ini aku mau nge-review ke kalian sebuah vitamin yang base-nya itu adalah oil-oilan. Yap, itu adalah salmon oil yang baru banget aku temukan di sebuah e-commerce yang berwarna hijau ya, yaitu Tokopedia. Dan di sini itu aku mulai mempelajari bahwa ternyata banyak banget manfaat yang bisa kamu dapetin kalau misalkan kamu itu mengkonsumsi oil-oil ini secara rutin. Yap, itu adalah salmon oil. Nah, ini salmon oil itu sebenarnya kan udah sering aku pakai ya, kayak sebulanan aku pakai. Tapi cuman kehabis segini dong. Padahal ini aku sering banget campurin ke raw food setiap pagi untuk kucing-kucing aku, karena memang sebenarnya takarannya itu nggak perlu terlalu banyak, karena juga aku menyesuaikan dengan kebutuhan dari kucing-kucing aku. Nanti aku akan ceritakan ya bagaimana pengalaman unyil dan lain-lain dengan salmon oil dan juga makanan-makanan yang berbasis ikan atau tuna. Belinya di El Cat House, jadi dia itu dari Tokopedia, dan ini tuh adalah salmon oil termurah yang aku temukan ya. Karena apa? Salmon oil itu aku pernah waktu itu hunting lah ya, aku tuh kepengen beli gitu kan salmon oilnya merek Beapar. Aku akan kasih lihat gambarnya di sini. Tapi harganya tuh mahal banget coy, harganya itu kayak 300.000 sampai 400.000 kali ya. Tapi memang kalau aku nggak salah dia itu milinya emang lebih banyak. Kalau ini kan milinya cuma 100 mili. Cuman kan kalau misalkan kita orang itu masih nyoba-nyoba doang gitu kan, masih belum tahu kucing kita itu alergi apa enggak sama oil-oilan. Karena kan ada juga beberapa kucing itu yang alergi sama fish oil ya. Fish oil ya, bukan salmon oil ya. Karena fish oil dengan salmon oil itu agak sedikit berbeda ya. Tentunya salmon oil itu kandungannya lebih tinggi daripada yang cuma sekedar fish oil, dan juga warnanya beda. Kalau kamu ngecek ya, fish oil itu warnanya kuning, sedangkan salmon oil itu warnanya merah ke oren-orenan. Kalau kamu pernah lihat review aku tentang vitamin kucing yang bisa bikin unyil itu dari 500 gram jadi 4,3 kg di video aku kayak 8 bulan yang lalu, itu aku sempat ngeliatin ke kalian itu fish oil yang dulu aku pernah pakai itu memang ukurannya kecil kayak kapsul gitu dan warnanya kuning. Sedangkan ini aku udah mulai up gitu ya vitaminnya unyil, dan teman-teman lainnya udah mulai up, dan aku udah mulai beralih ke salmon oil. Nah, mungkin aku akan jelasin dulu sebenarnya salmon oil itu seperti apa. Jadi guys, salmon oil itu sebenarnya kandungannya lebih tinggi daripada fish oil, dan dia itu lebih tinggi di omega 3 daripada omega 6. Jadi sebuah zat omega 3 dan omega 6 juga itu tidak bisa dengan mudah diproduksi di tubuh kucing itu sendiri. Jadi harus ada bantuan dari makanan, dari vitamin. Nah, yang mana omega 3 itu kalau misalkan dikonsumsi oleh seekor kucing itu banyak nggak apa-apa, tapi kalau omega 6 itu nggak boleh terlalu banyak, karena kalau omega 6 terlalu banyak itu akan menyebabkan peradangan. Tapi kalau omega 3 itu nggak masalah, karena di dalam omega 3 sendiri itu ada EPA, DHA, dan juga ALA. Apa sih EPA, DHA, dan juga ALA? Nah, kita akan baca dulu di literaturnya. Nanti aku akan juga sertakan linknya di bawah sini. Jadi EPA itu dapat membantu meredakan proses peradangan atau inflamasi di tubuh. Dan komponen ini juga berguna untuk meredakan gejala stres pada kucing. Kemudian DHA, sekitar 8% dari berat otak datang dari DHA. Komponen ini sangat penting untuk menjaga perkembangan otak dan fungsinya agar bisa berjalan dengan baik. Kemudian ALA ini dianggap bermanfaat untuk kesehatan jantung, menjaga daya tahan tubuh, serta sistem syaraf. Jadi sebenarnya omega 3 pada salmon oil itu fungsinya itu adalah untuk imun tubuh, untuk metabolisme tubuh. Jadi tidak serta-merta hanya untuk kulit dan bulu. Cuman itu adalah efek output ya. Jadi inputnya itu sebenarnya adalah metabolisme tubuh yang kuat dan sehat, tapi outputnya itu adalah kulit dan bulu yang sehat gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian mencari fish oil atau salmon oil,
Sebenarnya tuh fungsinya itu adalah benerin dulu metabolisme kucing kalian, nanti kulit dan bulunya itu pasti akan mengikuti. Jadi tidak serta-merta membeli salmon oil atau fish oil itu hanya untuk kulit dan bulu, bukan. Untuk omega 6 sendiri ini komponen yang penting untuk memberikan energi untuk tubuh dan juga memberikan sistem imun untuk tubuh. Kucing itu kan dia kadang-kadang suka over grooming ya, kayak si Unyil tuh lah, suka hairball. Nah kalau misalkan dia itu sering mengkonsumsi salmon oil, tiap hari mengkonsumsi salmon oil, itu dia itu akan melancarkan fungsi digestifnya. Jadi dia tuh semakin mudah hairball. Jadi kalau hairball itu dia tuh nggak muntah sampai 7 kali, 10 kali. Dia tuh muntah paling 3 kali udah keluar. Kadang-kadang kalau si Unyil tuh muntah 1 kali udah keluar. Jadi semakin banyak input oil yang kamu kasih ke kucing kamu, kayak misalkan salmon oil, minyak zaitun. Nah itu tuh bagus tuh untuk hairball. Dia tuh kayak laksatif gitu loh. Dia tuh membantu kucing itu mengeluarkan hairball. Karena biasanya hairball itu kan dikeluarkan dari mulut ya. Contohnya ke mobilitas gitu kan, contohnya ke peradangan sendi. Jadi dia tuh lebih mudah bergerak, sendinya tuh gak gampang kaku. Kemudian juga kalau dia lari-larian sama teman-temannya itu dia gak gampang kepleset gitu kan. Nah itu sebenarnya juga adalah fungsi dari kalau misalkan kucing kamu tuh mengkonsumsi banyak salmon oil setiap harinya. Tapi gini, sekarang kita menceritakan tentang bagaimana salmon oil ini bekerja di kucing-kucing aku. Nah, aku pengen ngasih tahu ke teman-teman, ini aku taruh dulu ya, capek megang. Jadi sebenarnya kucing-kucing aku itu tidak terlalu suka sama aroma salmon. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena ketika kucing aku itu dikasih kalian tahu proplan salmon ya, itu mereka nggak suka. Jadi mereka tuh lebih suka sesuatu yang berbau chicken daripada sesuatu yang berbau salmon. Karena itulah supaya si kucing-kucing aku tuh mau makan salmon, itu aku tuh kayak harus memutar otak banyak gitu loh. Karena kadangkala ini salmon kalau dicampurin sama wet food itu mereka nggak mau makan. Aku nggak tahu kenapa. Kayaknya tingkat palatabilitasnya salmon oil bagi mereka itu kayak nggak membuat mereka interest sama sekali gitu loh. Nah akhirnya aku membaca sebuah literatur, dia itu membahas tentang salmon oil itu kan dibuat dari belly fish ya, jadi dari perutnya gitu ya, yang mana perutnya tuh sangat-sangat oily, jadi kayak kenyal-kenyal gimana gitu loh. Nah beberapa kucing itu kayak jijik dengan tekstur seperti itu tuh, mereka tuh nggak suka. Selain juga karena aromanya, karena si kucing aku juga nggak suka sama proplan salmon. Karena aku juga pernah ngasih kucing aku itu salmon ya, bener-bener salmon yang beli di ranch market yang harganya 100 ribuan, itu mereka tuh juga nggak mau. Padahal kucing aku tuh juga raw feeder ya, jadi mereka tuh juga makan raw food, nggak cuma makan dry food doang. Jadi aku kan menerapkan variasi makanan pada kucing aku. Nah aku pakai salmon oil ini, ketika aku campur sama wet food mereka nggak mau, ketika aku campur sama dry food, apalagi dry food yang nggak dimakan. Tapi ketika aku campur sama raw food dan wet food dengan komposisi salmon oilnya sedikit ya, makanya kenapa kok kayak masih banyak, karena aku makanya itu sedikit. Aku udah perlihatkan ke kamu di TikTok seberapa takaran yang aku gunakan di salmon oil ini untuk kucing aku setiap hari, dan untuk 6 kucing aku itu tuh baru dimakan sama mereka dengan komposisi raw food yang lebih banyak, wet foodnya itu kayak cuman 50% atau 30% gitu lah ya, sedikit kayak cuman perasa doang, kemudian baru dicampur dengan salmon oil, itu mereka baru mau makan. Dan kemudian yang kedua ini soal pup ya, jadi ketika aku tuh nyoba ke si Unyul, ke si kucing-kucing lain, aku tuh nyoba ngespetin salmon oil, jadi aku paksa mereka nyoba salmon oil, tapi mereka masih makan dry food gitu ya, dry food merek apapun lah itu. Aku udah sering kali sebenarnya mencoba salmon oil itu, aku udah sering kali. Jadi itu kayak udah salmon oil ketiga yang aku coba. Ketika mereka makan dry food dan juga mengkonsumsi salmon oil, itu pupnya itu selalu mencret. Itu merek dry food apapun, I don't know why. Tapi ketika mereka makan raw food ya, dicampur dengan sedikit wet food, dicampur dengan salmon oil, hasilnya tuh totally different. Jadi hasilnya itu pupnya itu lebih bagus, hitam, padat, dan juga sama sekali nggak encer. Jadi ini menimbulkan tanda tanya di kepala aku. Nah ternyata aku menemukan sebuah jawabannya. Jadi guys, ketika kucing kita itu makan dry food ya, atau full dry food ya, itu pupnya itu akan berwarna kayak kuning-kuning gelap tapi padat.
ya. Tapi ketika dia itu makin banyak makan raw food ya itu kan namanya raw food ya, makanan mentah ya guys ya, pupnya itu akan hitam dan padat, jadi bagus gitu loh. Tapi ada beberapa kucing yang ketika dia makan raw food itu dia kayak jadi sembelit gitu loh. Karena apa? Raw food itu selain tinggi protein, tinggi moisture, dia juga tinggi sama serat ya kan ada serat kan di dagingnya itu kan ada serat-seratnya kan, apalagi kalau dia tuh makannya daging beef ya, bukan daging ayam ya. Nah kadang-kadang dia tuh kayak agak sembelit. Nah ketika raw food dicampur dengan salmon oil, nah ini salmon oilnya tuh membantu digestifnya dia, jadi membantu dia tuh bisa mengeluarkan fesesnya dia yang keras, yang kalau dia mengalami digestif tadi, yang kalau dia tuh mengalami sembelit, dia tuh membantu banget mengeluarkan pupnya tanpa si kucing ngeden. Nah jadi ini kalau menurut aku ya sebenarnya ya, pemakaian salmon oil ini akan lebih efektif kalau kucing kamu itu adalah pemakan raw food. Tapi kalau kucing kamu itu pemakan dry food, ini akan bekerja di beberapa kucing, tapi untuk beberapa kucing lain itu tidak bekerja. Kucing aku termasuk picky eater, dia nggak suka salmon, tapi juga ada beberapa kucing yang ketika dia makan dry food kemudian dia makan salmon oil ini, dia nggak merasakan reaksi yang sama seperti yang dialami oleh kucing-kucing aku, karena kucingnya itu tidak picky eater gitu. Ketika aku melihat dia itu lebih konsisten banyak makan raw food kemudian dicampur dengan salmon oil, itu pupnya malah lebih bagus dan juga agak sedikit tidak bau ya. Kayaknya antara perpaduan raw food dengan salmon oil ini kayak jadi suatu kesatuan yang berkesinambungan gitu loh. Jadi aku tuh bener-bener kayaknya nih buat kalian para raw feeder, aku yakin di subscriber aku itu meskipun kalian juga pilih-pilih dry food, kalian juga ada yang sudah raw feeder. Ini adalah vitamin yang bagus banget digunain kalau misalkan kalian itu adalah cat tree, terutama yang kucing-kucingnya basis makanannya udah raw food. Ini tuh literally recommended karena dia benar-benar pure salmon oil. Seperti yang aku bilang tadi bahwa sebenarnya salmon oil itu fungsinya itu adalah untuk memberikan mereka input imunitas, tapi outputnya yang bisa kamu lihat itu adalah hair, skin, and coat. Ini di sini tertulis bahwa tidak ada preservatif, tidak ada zat adiktif, dan semuanya natural ingredients, bisa untuk kucing maupun untuk anjing. Semoga membantu kalian buat yang cari-cari vitamin apa yang berbasis oil-oilan. Kalau kamu biasanya pakai Nutri Plus Gel, salmon oil sendiri itu udah rich omega 3, 6, EPA, dan DHA. Oke, kalau begitu see you, thank you for watching me. Jangan lupa subscribe aku, bye-bye.